Mungkin nanti juga teman-teman dari tim Bung Agus Mali, selamat sore. Kemudian juga Bang Suri Denglek beserta Budaros. Pokoknya baik, kita nantikan sementara ini putih biru kesebelasan Putra Selatan, saudara penonton. Tim asal Begabaru, Kecamatan Pamulang bersama Coach Bayu yang terus memberikan instruksi. Ada juga Bung Andi Jablay, kami kira yang berada di komposisi. Baik, saudara penonton, pink berkombinasi putih, salah satu jersey kebanggaan pecinta sepak bola Tarkam lainnya, Bos Abang yang punya Soto Betawi juga selamat sore. Kemudian juga seluruh rekan-rekan dari kawasan Ciputat yang mungkin hadir pada di kubu kesebelasan Putra Selatan yang diturunkan pada sore hari ini, tim besutan Bung Sunardi Caung, sementara merombak beberapa pemain di kubu kesebelasan Sakila. Diki Sanjaya, penjaga gawang dari wilayah Depok yang cukup terbaik, kami kira diturunkan bersama Bung Abdul. Yang kedua tahun 2024 beberapa saat lagi akan segera kita pertandingan. Putra Selatan pada posisi sebelah utara, sementara kesebelasan Satya pada posisi sebaliknya. Sebuah pembatasan spekulasi setelah mengawal digelarkan pertandingan babak yang pertama dan ditemani Dr. Ferdi Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Dan setelah proses digunakan kesebelasan Satya ini melakukan penguasaan bola dipilih oleh pemain dari kesebelasan Putra Selatan, dan sebagai kita lihat terjadi permintaan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Satya. Dari seperempat lapangan permainan mereka terjun bekerja secara berikat kepada Bapak Biasa, kembali masih memperagakan pemain dari kesebelasan Satya masih terjun melakukan bola oleh pemain dari kesebelasan Putra Selatan. Kembali kita lihat melakukan terjunan bola berhasil diantisipasi dengan baik, tapi mereka untuk berjuang tidak pada pertandingan dengan awal babak yang pertama, dan kembali ini bola dikuasai oleh Akbar Eka. Akbar Eka menerima dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Masih Akbar Eka lepaskan umpan kepada Arif yang dicari, berbahaya. Saudara penonton, kita lihat sebuah kesempatan emas pertama didapati oleh pemain dari kesebelasan Syakila, tetapi kita lihat sebuah pressing bola yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Syakila masih melambung dan akhirnya gagal untuk menghadirkan gol pertama bagi pemain kesebelasan Syakila. Kembali kita saksikan bersama saudara, Syakila mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Selatan, tetapi perebutan bola yang terjadi membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Ferjun, dikepung dua pemain kesebelasan Putra Selatan, masih menekan. Kita lihat pemain kesebelasan Syakila, tetapi berhasil diantisipasi oleh Sarti Darwis. Salah umpan diberikan di pemain dari kesebelasan Syakila, dan kembali Putra Selatan berasal dari kaki Ading. Masih Ading saudara, gagal Ading untuk melakukan penguasaan bola dengan baik, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang saudara penonton, kita saksikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Putra
Putra Selatan akan terjadi saudara. Kita lihat kembali kini melekat dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Syakila. Gusti bekerja sama berikan umpan kepada compatriotnya. Masih terjadi perebutan bola dikalikan dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Putra Selatan yang menekan dari kaki Adi. Adi datang support Gusti lepaskan crossing kepada Marco yang dicari, tetapi gagal saudara penonton dan akhirnya kembali kita lihat selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Syakila melakukan sebuah ancaman Syakila, tetapi kita saksikan bersama kerjasama yang dipertontonkan oleh pemain dari kedua kesebelasan. Oh, maksud kami pemain kesebelasan Syakila gagal, bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Putra Selatan. Materi pemain yang terikat cukup berimbang, materi pemain dengan banyak pemain muda dengan kombinasi pemain senior yang sama-sama diturunkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding di babak yang pertama ini mengindikasikan kembali laga ketat dan alot siap terjadi pada perburuan tiket ke babak 16 besar New Garuda Cup yang kedua tahun 2024. Syakila kembali mengancam saudara, sebuah kombinasi yang cukup baik kita saksikan. Arif datang support dari second line, lagi-lagi sebuah percobaan shooting dari jarak jauh yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Syakila, masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Putra Selatan. Tendangan gawang saudara penonton kita lihat bagi kesebelasan Putra Selatan sudah dilakukan dan kembali kita lihat kini melekan dari kaki Adi melebar berikan kepada Marco, pemain terbaik Jurpinta yang baru saja usai. Adi lepaskan umpan tarik tetapi berhasil diamankan, dapat kembali support dari second line. Kita saksikan Putra Selatan bangun serangan dari kaki Adi, lepaskan crossing terlalu tajam, bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Syakila. Diki bekerja sama berikan kepada Herjun, masih Herjun kuasai bola. Syakila coba melakukan tekanan melebar kepada Arif yang dicari, maju melesat kita lihat bersama saudara, tetapi sangat disayangkan terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Arif, pemain yang juga sempat mendapatkan peluang emas di menit awal babak ini, tetapi tembakan yang dilepaskan oleh Arif masih melambung dan akhirnya kini melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Selatan. Angkat bola kembali berhasil diamankan, bola kini menghampiri Herjun berikan umpan kepada Akbar Eka, masih Akbar Eka melekat dari kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan cukup baik. Lagi-lagi kita lihat sebuah antisipasi yang dilakukan oleh Akbar Eka, mengumpan atau menembak, yang jelas kita lihat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Putra Selatan. Untuk yang kesekian kalinya goal kick terjadi bagi kesebelasan Putra Selatan. Angkat bola Marco yang dicari, Sakti Darwis coba kuasai bola, kembali Putra Selatan bangun serangan umpan kepada Adi. Lagi-lagi masih cukup disiplin lini pertahanan kesebelasan Syakila dan kini mengancam dari kaki Akbar Eka, berikan umpan terobosan kepada Arif yang dicari, tidak mau ambil resiko pemain bertahan dari kesebelasan Putra Selatan. Bola dibuang keluar meninggalkan arena pertandingan dan melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Syakila. Gempuran yang kembali dilakukan kesebelasan Syakila dari sektor kanan pertahanan Putra Selatan. Mereka mulai dalam situasi terlalu sudah melakukan kembali kini Herjun bekerja sama kepada Akbar Eka, berhasil diantisipasi oleh Gusti dan bola pun kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan Syakila. Akbar Eka bekerja sama berikan kepada Arif, tercuri bola tetapi kurang cermat, kembali ancaman dilakukan Syakila dari kaki Herjun, kerja sama 1-2 berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Selatan. Syakila kembali mengurung lini pertahanan kesebelasan Putra Selatan dan kita lihat ini build up permainan mereka lakukan, bola dikuasai oleh pemain bertahan kesebelasan Syakila. Kita saksikan bersama saudara penonton, berdribble bola
dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Bangun serangan kembali kita lihat apakah yang terjadi. Pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Syakila sudah dilakukan kembali, demonstrasi tekanan mereka lakukan. Ada sebuah pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Selatan, dan sang pengadil meniup free tanda pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Syakila. Kita nantikan bersama saudara tim yang datang dari kawasan Rumpin Bogor Jawa Barat menekan dan mendapatkan kesempatan emas dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi bagi kesebelasan Syakila. Mundur beberapa langkah kita lihat Akbar bersiap. Akbar melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah. Sangat amat disayangkan kita lihat peluang emas yang didapatkan di sebelah Syakila, tetapi kita lihat bendera offside nampaknya sudah dikibarkan oleh asisten pengadil yang akhirnya gagal kesempatan emas bagi kesebelasan Syakila untuk mengubah perolehan skor pada pertandingan babak yang pertama ini. Apa yang satu nggak bisa buka lagi live, tadinya ngebel gua. Umpan panjang berikan kepada Kapten Di Marco, kombinasi yang cukup baik. Oh saudara penonton, kita lihat bersama sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Di Marco, terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Syakila. Akbar Eka bekerja sama, datang kembali gempuran kesebelasan Putra Selatan dari kaki Adi. Masih Adi kuasai bola, lepaskan umpan lebar kepada Sartini Darwis. Tinggi berikan umpan kepada Marco, masih Marco, cukup baik Marco, masih Marco kuasai bola. Mulai panas penampilan juga andalan. Oke, thank you. Lepaskan crossing. Oh saudara penonton, seakan tidak mau terlena dengan gempuran yang terus dilakukan pemain kesebelasan Syakila. Putra Selatan berespon dengan sebuah tekanan, tetapi gagal dan kita lihat saudara terjadi perebutan bola kiri kesebelasan Syakila kembali mengancam berbahaya. Saudara penonton, sebuah tembakan spekulasi yang cukup baik dilepaskan oleh Aat, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh Aji. Oke, makasih. Dan kirim umpan jatuh di kaki pemain bertahan dari kesebelasan Syakila Renaldi, dan kembali kita lihat gempuran dilakukan kesebelasan Syakila. Bendera offside dikibarkan oleh asisten pengadil yang menggagalkan gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan Syakila. Kini pertakaran kesebelasan Putra Selatan yang saudara tonton tensi tinggi dan tensi cepat terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang mempertandingkan kesebelasan Syakila dengan kesebelasan Putra Selatan. Setelah sempat beberapa kali terancam, Putra Selatan yang nampaknya tidak mau terlalu terbuat dan terlena dan terbawa dengan irama permainan kesebelasan Syakila, coba menekan, tetapi kini kita lihat Syakila kembali mengancam dari sisi kiri pertahanan Putra Selatan. Sebuah aksi seorang yang cukup baik berhasil diantisipasi. Sartini Darwis bekerja sama berikan kepada Marco, datang bersupport Adi, masih Adi maju melesat. Adi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Syakila. Dan saudara penonton, kita saksikan sebuah ancaman didapati dan dilakukan kesebelasan Syakila. Kirain kemari masih di sono. Lepaskan crossing ke kotak penalti kesebelasan Syakila, berhasil diamankan dengan baik, dan kita lihat kini dan tertek coba dilakukan kesebelasan Syakila tetapi gagal. Jatuh di kaki Adi, melepaskan tendangan tidak jelas mengumpan atau menembak. Yang jelas bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Syakila. Dan saudara penonton, kita lihat kembali kini Syakila mengancam dari kaki Aap, masih Aap lebar berikan kepada Akbar Eka, masih Akbar Eka lepaskan umpan kepada Herjun Aap. Saudara penonton, kontrol bola yang sangat cantik, tetapi sangat disayangkan kita lihat saudara sebuah kontrol yang juga diakhiri dengan skill yang cukup cantik dilakukan oleh Herjun, berhasil diblok oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan. Sartini Darwis kirim umpan jatuh di kaki Renaldi, masih Renaldi kuasai bola, bekerja sama berikan kepada
kepada Akbar dalam bola berikan kepada Herjun kembali, masih Herjun, umpan cuek yang terbaca oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan. Syakila terus menurun lini pertahanan Putra Selatan untuk mengubah perbendaharaan skor pada pertandingan babak yang pertama, dan kembali kini dari kaki Akbar Eka berikan kepada Herjun, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Herjun, counter attack dilakukan kesebelasan Putra Selatan. Kita saksikan dari kaki Marco, masih Marco saudara, masih Marco ke belakang berikan umpan kepada rekannya. Kita lihat saudara penonton pagi, kombinasi yang cukup baik, pelanggaran dari wasit pergantian pemain Syakila. Alfian keluar nomor punggung 5, Alfian keluar. Oke, ya udah Dari kalau begitu nomor punggung 5 masuk Ucil nomor punggung 2. Kita lihat bersama saudara penonton satu perubahan dalam komposisi kesebelasan Syakila dilakukan oleh manajer tim kesebelasan Syakila Bung Rizal pada pertandingan babak yang pertama ini, dan jadi sebuah eksekusi tendangan bebas, kesempatan emas untuk kesebelasan Putra Selatan mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama mereka dapati, dan sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi. Gusti yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas mundur beberapa langkah, lakukan sudah. Kita lihat bersama saudara sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Putra Selatan, tetapi menyebabkan kompatriotnya dalam posisi offside. Syakila langsung merespon dengan sebuah tekanan, tetapi sangat disayangkan terlalu terburu-buru saudara penonton pemain kesebelasan Syakila dalam mendemonstrasikan tekanan ke lini pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Masih imbang tanpa gol lalu pertandingan babak yang pertama, perburuan tiket ke babak 16 besar juga didapat yang kedua tahun 2024. Putra Selatan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Syakila. Putra Selatan sendiri pada pertandingan kali ini kita ketahui bersama memboyong satu pemain yang tentunya sedang sangat viral, pemain keturunan Indonesia dengan Cina, Desta Putra Encet Ardiansa, yang masih diparkir di bench atau bangku cadangan. Pemain yang beberapa hari yang lalu baru saja mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kita nantikan bersama saudara penonton, akankah pada sore kali ini akan diturunkan oleh Bos Sunardi Caung untuk menambah daya gedor dari kesebelasan Putra Selatan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Syakila. Dan kembali pertandingan babak yang pertama terus bergulir, sedikit menurun tensi pertandingan setelah sempat terlibat jual beli serangan, dan kini Syakila melakukan throw-in dari kanan pertahanan Putra Selatan dari kaki Acil, berbahaya saudara, berhasil diantisipasi pemain bertahan dari kesebelasan Putra Selatan, dan kini Sartini Darwis, masih Sartini Darwis kuasai bola. Kita lihat dikepung pemain kesebelasan Syakila, tetapi sang pengadil terpaksa karena melihat satu pemain dari kesebelasan Putra Selatan sedang tergeletak dan sedang mendapatkan gangguan cedera. Kita nantikan bersama saudara penonton, mampukah pemain dari kesebelasan Putra Selatan yang masih berkutat dari cedera bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik, materi pemain yang juga cukup berimbang diturunkan oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Dan disinilah saudara penonton peran Dewi Fortuna bertiga untuk menentukan keberhasilan sebuah tim melaju ke babak 16 besar, karena kita ketahui materi yang diturunkan baik Putra Selatan ataupun kesebelasan Syakila yang sama-sama tampil dengan komposisi pemain tua muda cukup berimbang, dan tentunya hanya keberuntunganlah yang kelak akan membawa satu dari kedua tim ini melaju ke babak 16 besar juga mendapat yang kedua tahun 2024 yang diketuai oleh Bang Haji Jeffrey Maung. Dan kembali pertandingan babak yang pertama kita lanjutkan saudara, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Putra Selatan akan terjadi dari sisi kiri pertahanan. Oke, yang mau kirim-kirim, yang mau tap-tap, boleh ditunggu buat teman-teman ya. Semoga lancar rezekinya, semoga lancar semua urusannya. Tetap semangat pokoknya ya. Ojo kendor. Dari kaki kapten tim mereka Marco bekerja sama berikan kepada Jafar kombinasi 1-2 yang cukup baik, tetapi terbaca oleh pemain kesebelasan Syakila. Acil lepaskan umpan terpotong oleh pemain dari kesebelasan Putra Selatan. Kembali bangun
serangan lebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Sakila. Kita nantikan bersama saudara penonton dan pergantian pemain wasit dari kesebelasan Sakila. Akbar keluar nomor punggung 16, masuk Idam nomor punggung 12, dan kita lihat bersama saudara Tan Rijal, manajer tim dari kesebelasan Sakila, kembali melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan Sakila pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan bersama saudara penonton masuknya dua amunisi anyar dari kesebelasan Sakila. Akankah bisa mengubah peruntungan salah satu tim yang datang dari jauh dari kawasan Rumpin Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kembali kita lihat sebuah tembakan bebas. Kini bola dalam penguasaan Diki bekerja sama berikan kepada Arif. Datang support Ucil, kita saksikan bersama. Masih Ucil bekerja sama berikan kepada compatriotnya, melebar berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan bersama. Kesempatan emas bagi kesebelasan Sakila, tetapi sebuah crossing dan pergantian pemain. Putra Selatan Sartini Darwis keluar nomor punggung 11, masuk Desta Putra Encet Ardiansa. Inilah dia pemain yang saya maksudkan bersama saudara, pemain keturunan yang kita lihat bersama saudara penonton, salah satu pemain diaspora yang diturunkan oleh Bos Sunarji Jaung dengan ibu Cina dengan bapak seorang Betawi. Kita lihat bersama saudara penonton, tampil membela kesebelasan Putra Selatan, pemain yang ngangkat papan pemain bertanding membela kesebelasan Putra Selatan. Kembali kini berkurang dilakukan Sakila dari kaki Arif, lepaskan crossing Akbar Eka, berbahaya. Akbar Eka terlepas, kehilangan momentum. Kita lihat bersama saudara penonton Akbar Eka, di mana berhasil mengantisipasi dan juga melakukan penguasaan bola lewat sebuah crossing yang dilepaskan oleh Arif. Dan kini sepak pojok saudara penonton bagi kesebelasan Sakila. Sebuah penampilan yang sangat luar biasa, reading the game yang cukup baik dilakukan Agis, dan ini dia bahaya. Marco melebar berikan umpan kepada Encek yang dicari, terlalu deras. Codok, larangan. Umpan kiriman yang dilepaskan oleh Marco, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Sakila. Kita lihat kuasai bola pemain bertahan kesebelasan Sakila. Dari ini pertahanan mereka saudara, dari kaki Ucil bekerja sama berikan kepada Akbar Eka. Jatuh kaki Gusti, berikan umpan Marco yang dicari. Kembali kita lihat penguasaan bola terus dilakukan pemain kesebelasan Sakila. Kini bola dikuasai Ferdian, tetapi gagal Ferdian untuk melewati kalangan pemain Putra Selatan. Encet melakukan manuver. Oh saudara penonton, sebuah aksi step over yang cukup baik. Kita lihat skill cantik juga dilakukan Ferdian, tetapi kesulit. Oh saudara penonton, kita lihat skill cantik yang dipertontonkan oleh para pemain dari kedua kesebelasan juga semakin menjadi bumbu dalam pertandingan yang sedang kita langsungkan di Stadion Giri Garuda. Tetapi perebutan bola sengit terjadi, berbuntut dengan sebuah pelanggaran dan tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Selatan. Kita nantikan bersama saudara Adit yang akan bersiap maju sebagai algojo tendangan bebas bagi kesebelasan Sakila dari Bogor sama Putra Selatan Pamulang. Bersiap Adit membentur pagar betis yang dilakukan pemain Sakila, dan tertek dilakukan Sakila. Arif nikmatunan malam yang kau dustakan, tapi ayy ala irabbikuma tukadziban. 99,9% peluang emas bertahtakan intan beruyang yang didapati untuk yang kedua kalinya oleh seorang Arif. Tetapi sangat disayangkan kita lihat sontekan Arif yang sempat membentur penjaga gawang Agis, coba diteruskan, tetapi bola justru keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masalah klasik dalam permainan sepak bola saudara penonton didapati tim besutan Arijal pada pertandingan kali ini. Lembaga finishing tight dan juga Dewi Fortuna
Fortuna yang masih belum berpihak bagi kesebelasan Shakila, sehingga tuan emas 99,9% yang didapati oleh Arif gagal dikonversikan menjadi gol. Kita nantikan kembali Shakila menekan untuk bisa mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Bola dalam penguasaan Tiore melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh AA dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Selatan. Kita lihat bola dikuasai Dias, lepaskan umpan panjang kurang cermat. Bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Shakila Idan bekerja sama berikan umpan kepada Tiore ke belakang berikan kepada AA. Masih AA kuasai bola, mendapatkan pressing dari Desta Putra Encek. Ardiansa berhasil mencuri bola, berikan kepada saudara penonton, kita saksikan kembali masuknya seorang putra pada pertandingan babak yang pertama ini juga semakin menambah daya gedor dari kesebelasan Putra Selatan. Sebuah umpan cantiknya kepada Marco berhasil diselesaikan dengan sebuah tembakan, tetapi beruntung tembakan yang dilepaskan pemain terbaik Jurtin Club yang baru saja usai masih melambung tipis beberapa sentimeter dan akhirnya gagal untuk bisa mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Shakila kembali mengancam, duel bola udara dimenangkan pemain kesebelasan Putra Selatan. Antisipasi dilakukan, hampir saja treble terjadi di Celeduk larangan kesebelasan Putra Selatan, tetapi beruntung penjaga gawang muda Putra Selatan Aji 0-0 berhasil melakukan sebuah antisipasi bola dan akhirnya selamat sementara gawang kesebelasan Putra Selatan. Babak yang pertama terus bergulir, skor kacamata imbang tanpa gol mau masih terjadi pada pertandingan perburuan tiket ke babak 16 besar Garuda Cup yang kedua tahun 2024 yang masih setia disaksikan oleh Bung Edu dan rekan-rekan dari Joglo 02. Kembali ke pertandingan saudara, umpan panjang dilakukan pemain Putra Selatan, masuk kali Shakila, tetapi sangat disayangkan kembali Dewi Fortuna yang juga masih belum berpihak untuk kesebelasan Shakila. Goal kick sudah dilakukan, umpan panjang kita lihat saudara penonton dikirimkan pemain kesebelasan Putra Selatan, jatuh di kaki pemain kesebelasan Shakila, masih Ucil bekerja sama bertahan di kaki pemain bertahan Putra Selatan Anas berikan umpan kepada Adit berikan kepada Encek. Tiga pemain mengepung seorang Encek dan akhirnya pelanggaran terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan Shakila. Tembakan bebas saudara penonton terjadi bagi kesebelasan Putra Selatan. Masuknya Encek benar-benar memberikan angin segar bagi tim Besutan Bos Sunagi Kaung pada pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama saudara pemain yang ada Marco, ada Gusti, Erjun, ada Akbar Eka. Tetapi Encek lupa bawa sepatu dan akhirnya dicoret oleh Indra Sapri. Kembali saudara penonton, Encek mengancam, masih Encek dikepung dua pemain, datang support Gusti kembali kuasai bola, ini dia. Oke teh, siap teh. Oke Bang Budi, makasih Bang. Profesional proporsional, tinggi tekan dan juga dengan killer insting yang sangat mematikan. Tetapi kali ini kita lihat kesempatan dan peluang kedua dari seorang Marco juga gagal untuk menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Shakila. Kita nantikan bersama drama yang sangat luar biasa terjadi pada pertandingan kali ini, dan disinilah doa yang benar-benar harus dipanjatkan oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Kenapa para pemain yang bertanding sudah tampil Akbar Eka, Marco, Gusti, Erjun, tapi tentunya dibutuhkan kekuatan doa dari para mantan bek Barito, terus pemain Pon Banten kemarin. Biasanya doa yang sering dikabul adalah doa janda anak satu yang beranaknya di sesar. Kita nantikan bersama saudara penonton.
Kembali pertandingan kita lanjutkan dalam sebuah eksekusi atau dalam sebuah insiden. Apakah satu pemain kesebelasan Shakila kita lihat nampaknya sedang tergeletak di atas karpet stadion milik Garuda setelah sempat mengalami gangguan cedera dan juga mendapatkan Gusti. dari pemain kesebelasan Putra Selatan, dan akhirnya tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Shakila akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Kita nantikan bersama saudara penonton, bersiap pemain kesebelasan Shakila melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Selatan. Lakukan sudah, dan kita lihat mendekat pemain kesebelasan Shakila, kirim umpan ke kotak penalti kesebelasan Putra Selatan. Bola kini dalam penguasaan AA. Shakila terus mengurung crossing. Terlalu tajam sebuah crossing yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Shakila, dan akhirnya gagal. Kembali kita lihat ini Renaldi Lapangan celduk sama berikan kepada Akbar Eka, terkirim oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Selatan. Erjun berikan umpan kepada Arif, kembali dan coba jauhkan bola, mendapatkan pressing dari seorang Marco. Masih Marco, ini dia saudara penonton, kelebihan seorang Marco. Tetapi sangat disayangkan penguasaan bola dan juga body balance. Oke, siap weh. Besok seru Dennis West Junior. Kita lihat menyebar Ading dalam posisi offside. Shakila mengancam dari kaki. Yang akan bersiap melakukan sudah angkat bola. Marco yang dicari berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Shakila, Akbar Eka. Kita lihat saudara penonton, dia jauhkan bola, masih Arif coba melakukan penguasaan bola, tetapi kembali berhasil diantisipasi dengan baik, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terus bermain babak yang pertama dengan kebenaran skor imbang tanpa gol, dan kembali kini Shakila mengancam dari kaki AA. Shakila Bogor sama Putra Selatan Pamulang. Kesebelasan Shakila lainnya Ucil berhasil diamankan oleh dia, dan tercek dilakukan Putra Selatan. Ucek masih Ucek saudara, tertutup pergerakan Ucek oleh pemain dari kesebelasan Shakila, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali prediksi yang saya katakan terjadi di awal pertandingan juga terbukti pada babak yang pertama. Laga ketat dan alot, dan 2 menit additional time di babak yang pertama diberikan oleh board official untuk kedua kesebelasan yang bertanding. Kita nantikan bersama 2 menit additional time akan berhasil dimaksimalkan satu dari kedua kesebelasan untuk mengubah kedudukan pada babak yang pertama. Umpan panjang mengarah kepada Adi, kembali berhasil diantisipasi. Babak pertama, sisa 2 menit lagi. Untuk menghadirkan gol pertama di babak yang pertama ini, mereka dapati dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru. Kita nantikan kesempatan berikutnya bagi Shakila. Lakukan sudah, terjadi kemulut kiri pertahanan Putra Selatan. Encek tidak mau ambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tetapi agresi pemain Shakila terus mereka lakukan. Lepaskan crossing Arif, dan offset saudara penonton. Nampaknya terlebih dahulu menerap dan dialami oleh seorang Arif, dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan Shakila untuk mengancam gawang kesebelasan Putra Selatan. Tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Selatan Marco. Kita lihat teruskan umpan kepada Ading, kaki Renaldi. Renaldi kepada Herjun, masih Herjun lepaskan umpan Akbar Eka. Kombinasi yang cukup baik. Kembali kita lihat kini bola dikuasai oleh Arif, ke belakang berikan kepada Akbar Eka. Masih Akbar Eka diapit oleh pemain dari kesebelasan Putra Selatan. Akbar Eka berhasil merebut bola, serangan balik dilakukan Putra Selatan. Encek kita saksikan bersama peluang Encek. Kita lihat Encek berhasil. Saudara penonton, kita lihat sedikit berlalu-lalu mengambil keputusan Encek, dan kini Shakila berbalik mengancam dari kaki Aab. Masih Aab melepas berikan umpan Renaldi kuasai bola. Kita lihat saudara penonton, kembali kekurangan dilakukan kesebelasan Shakila. Kesalahan terjadi,
diantisipasi oleh pemain pertahanan Sakina. Renaldi kirim umpan, kita lihat jati Gusti, dan kita dengarkan bersama sang pengadil terpaksa harus Istirahat dulu babak kedua, ini babak pertama. pemain kesebelasan Putra Selatan. Lapangan Garuda Ciledug, larangan. Stadion Mini Garuda, dan kita nantikan bersama saudara penonton ketegangan terjadi dialami oleh pemain dari kedua kesebelasan, tetapi saya ajak Marco maupun Akbar Eka untuk tetap sabar dan juga untuk terus menunjukkan tontonan terbaik kepada para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan di Stadion Mini Garuda. Dan kita lihat perawatan pun tengah diberikan oleh tim medis yang memang ditugaskan pada penyelenggaraan turnamen di Garuda Cup yang kedua tahun 2024 kali ini. Laga ketat dan alot dan juga sementara yang dihiasi dengan drama yang dilakukan dan terjadi. Bukan, Bang, Gusti. Dua kesebelasan yang bertanding masih bertahan dengan 0-0. tanpa gol, dan kita nantikan keputusan apakah dan tindakan apakah yang akan dilakukan oleh sang pengadil. Robbol nampaknya akan terjadi sebagai bentuk tindakan fair play. Kita nantikan bersama saudara penonton penghujung babak yang pertama yang sedang terjadi antara Putra Selatan dengan kesebelasan Sakina. Angkat bola, berikan kepada Marco. Ya saudara, peluit akhir pertandingan babak yang pertama ditiupkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan usai Turnamen. babak yang pertama dengan skor imbang tanpa gol untuk kedua kesebelasan yang bertanding. Dan sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti